guys, pada sore hari ini saya Yosep Arimatea akan mengunjungi rumahnya Miss Elis untuk memulai dan melanjutkan bincang asik dan ceria untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kan. Oke, untuk semuanya yang menonton, ikuti saya. Misi. Ya. Hai. Yosep. Apa nih, please? Mau foto set? Ya, belum. Seperti biasanya tuh loh. Udah masuk, duduk Oke, terima lah. kasih. Saya di sini ya? Aku situ. Kamu di sampingku boleh? Boleh dong. Enggak ada yang cemburu. Gitu ya. Gitu. Asik, kembali lagi bersama saya Yosep Arimatea pada hari ini dengan bersama Elizabeth. Halo. Oke, tepuk tangan dong, ya gitu dong. Oke. Panas, saya coba dulu topinya. Iya, biar gantengnya tuh kelihatan gitu. Betul sekali, walaupun tidak memiliki pasangan. Oke, pada hari Cocok ini, banget ya guys. pada kesempatan kali ini kita kan ketemu lagi di bincang asik dan Ceria. oke, cakep. Nah, Tapi kita ceria nggak ini hari ini? mukanya aja yang ceria, tapi di dalam muka yang sebenarnya di dalam afeksi ini Gitu. lebih sedih kayaknya. Hmm. Mbak, kesempatan kali ini kan kita kan kemarin udah bahas-bahas yang ada apa dengan cinta itu kan, ya kan, bener kan? Tapi kali ini kan kita sedang tidak bersama oleh Intan karena ada beberapa Sesuatu lah ya. yang tidak perlu disebutkan lah istilahnya. Kita tetap berdoa saja buat beliau. Beliau. Kayaknya Oke. tua banget nih. Gini aja. Kemarin kan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tuh. Masih ada beberapa, banyak sih kalau menurut saya, aku cek itu. Alangkah lebih baiknya kita ulas dan terus kita jawab pada kesempatan hari ini. Tapi Setuju? nggak cuma aku toh kan yang jawab. Enggak. Pengen kita mau debat aja. Mau debat Pak di sini. Enggak lah, nggak usah berdebat, ngapain sih debat-debat ya? Ya, siapa tahu kan, ya kan guys, gitu kan. Langsung aja gitu loh. Pertanyaannya? Oh, Udah pertanyaannya? Siap? Nah, itu dikat wae sih, Pi. Kita kan ada waktu. Apa? Ya langsung aja. Pertanyaannya mana? Pertanyaannya. Oke, saya buka dulu dari handphone saya. Oh. Handphone teman-teman bisa membeli di toko-toko terdekat. HP Alexa, sorry, ini kalau ini kan kita akan Q&A. Ada apa dengan cinta? #2. Feb, kamu dulu. Nomor 1 Soalnya ya. nanti ada pertanyaan buat kamu. Oh, oke. Aku agak insecure kalau pertanyaan buat aku tuh. Oke, nomor 1 ini Ya kita harus ngomong dari siapa nggak sih? harus Yang dong, bertanya tuh. harus dong Ah, biar oke. dia merasa, oh ini pertanyaan aku ini terjawab gitu. Nomor 1 itu, kalau suka sama orang tapi orangnya nggak suka kita balik, gimana? Dari Nadia Radisa. Aduh, Gimana ya? Kamu pernah punya pengalaman kayak gitu nggak, Sep? ada, pasti ada. Terus apa yang kamu lakukan? Kak, aku pengen ketawain. Ini enggak, Apa yang udah ini kamu bukan dari lingkungan kita ya. Ya, gitu ya. Pokoknya Lingkungan ini kita. ini pengalaman yang dulu pokoknya. Ah. Itu kalau aku sendiri sih dia nggak suka sama kita gitu kan. Kalau aku tetap berusaha dulu, maksudnya kan tetap berusaha sampai dia tuh bisa jatuh cinta sama saya gitu. Tapi seandainya dia benar-benar tidak bisa, ya udah. Betul sih, kayak gitu sih. Kalau aku merelakan aku yang Menurutku juga kayak gitu. Ya mengikhlaskan. udah, kalau kita sudah berjuang terus dia sama aja nggak
nggak suka atau nggak cinta kita, ya udah move on aja ya kan. Iya, gitu. move on. Let it go. Masih ada banyak yang menunggu atau yang mau. Pernah pengalaman itu? Belum sih. Oh, berarti besok akan mendapatkan Iya, yang lebih baik gitu oke. maksudnya. Doanya Gitu loh. luar biasa, amin. Ngerti aku. Oke, lanjut. Aku lagi kok. Gila, ini nanti ada pertanyaan yang ketiga buat kamu nih. Nomor ini dari Ivan Devara. 02. Apa sebenarnya maksud kata-kata beri saya waktu dulu? Nah, ini mungkin teman-teman sering kan dengan beri saya waktu dulu ya. Gitu. Mungkin bisa juga karena dia tuh sebenarnya kayak mau nolak tapi tuh nggak enak. Tuh yang pertama. Ya nggak sih? Sih, Bisa karena juga kan? emang mungkin Kayak waktu yang digunakan itu adalah waktu yang digunakan itu adalah waktu untuk mencari alasan nah, gitu. bagaimana saya harus menolak dia gitu. Itu kan. negatifnya gitu, tapi ada positifnya juga nih. Apa? Positifnya tuh dia bener-bener kayak, ya aku butuh memantapkan dulu nih, memantapkan hatiku dulu, nggak mau cepet-cepet dipikir dulu gitu. Terus nanti ujungnya ada baiknya juga kalau ujungnya baik sih, Nah, kalau misalnya, ujungnya nggak baik ya ada juga. Tadi kan udah diawali oleh misalnya loh. Gitu. Jadi kalau itu bisa menjadi jawaban yang oke, saya mau gitu kok. Tapi belum tentu juga, hati-hati guys soalnya. Buat ini kan dari Ivan Ya Devara. kalau ada yang ngomong kayak gitu berarti harus siap-siap aja. Siap-siap, jangan berpikirnya tuh positif tok, tapi berpikirnya option lain lah pokoknya. Option lain mungkin kamu akan ditolak, kamu akan sakit hati. Ya harus siap lah pokoknya. Kayak kemarin kan kita ngobrol kan waktu di podcast yang pertama itu, kalau siap jatuh cinta harus siap apa? Patah hati. Nah iya gitu, harus siap ditolak juga kan? Karena saya akan menerima Anda sebagai konseling. Kita akan melanjutkan sesi konseling gitu loh akhirnya. Oke, lanjut nih. Yang ketiga nih untuk Yosep. Ini dari Yudana Eka. Mau usah pada pertanyaan suka kowe iki, sumpah. Nih kan? Mesti ramutu. Kasih tahu ilmu cinta yang telah kamu pelajari. Yosef, ilmu cinta yang kamu pelajari apa? Apa cahaya? Ilmu cinta. Ilmu cinta. CINTA. Babindas. Ojo nyanyi. Cinta itu menurut saya ya ilmunya itu apa ya? Nggak ngerti aku belum bisa menjawab soal ilmu cinta ya. Ya udah. Ini tuh terlalu kompleks, luas banget itu loh. Ya udah, menurutmu cinta itu apa gitu lah, diulang lagi nggak apa-apa. Ya kan udah tak jawab di video kemarin. Mungkin teman-teman bisa lupa. Oke, cinta yang sebenarnya kan adalah dua sejoli yang saling mengikat dalam suatu hubungan, di mana dua sejoli itu adalah proses menuju versi terbaiknya dari dirinya sendiri tanpa melukai ataupun menciderai hubungannya gitu loh. Pokoknya saling berproses menjadi versi terbaik bagi dirinya sendiri gitu dan dalam hubungannya gitu. Oke, itu ilmu cinta menurutmu kan? Benar kan? Banget, kok kayaknya sumpah. sumu biasa, grogi loh. Banget. Ini pertanyaan. Oke, lanjut. Kak, aku punya temen nih. Aku suka sama dia. Lucu nih kayaknya nih. Tapi nggak tahu cara mengungkapkannya. Ada saran dari Yehezkiel Budek. Untuk Budek. Cara mengungkapkan. Budek. Ya jadilah dirimu sendiri cara mengungkapkannya. Ngapain ya? Bingung-bingung ya gini dia. Ya maksudnya dia mungkin ini ada suatu kebingungan kalau mengungkapkannya dengan seperti apa. Mungkin dia kan belum pengalaman mungkin. Nah, ya dilihat orangnya tuh tipe yang gimana, bisa diromantisin apa malahan kalau diromantisin tuh malah apa sih ilfil gitu kan. Dia harus ngerti sendiri kan. Nah kalau kamu tuh tipe yang gimana? Aku tipe yang apa maksudnya? Sukanya itu diromantisin apa enggak gitu loh. Oh, kalau aku sih diromantisin suka. Kalau terlalu dimanja nggak suka sih. Yang manjanya manja biasa aja gitu loh. Nggak terlalu dimanja banget gitu. Sebenarnya kan dia yang sebenarnya ini Yehezkiel
siapa ini? Yehezkiel Bude. Bude. Nah, Namanya. Yehezkiel Nama Bude ini realnya harusnya Bude lebih gitu. tahu nih daripada Ya, kita. Jadi ya seberapa cewek kamu yang mengenal dia iya gitu loh. bener. Ya kamu kalau bingung, ya kamu harus lebih kenal dulu sama bribianmu itu. Atau setelah kamu kenal sama dia, setelah kamu mengetahui dari A sampai Z, nanti kan kamu akan tercetus sendiri ide untuk mengungkapkannya. Boleh juga untuk kamu cari di YouTube cara menembak cewek. Nggak perlu kayak gitu juga kali. Oh iya, nonton FTV aja deh, nonton FTV. Itu ya, jadi Itu. tergantung kamu mengenal dia sejauh mana gitu. Dia orang yang sukanya gimana ya ikutin lah. Kami nggak bisa ngasih tahu. Jadi Tapi yang tahu itu kamu sendiri. Ya, tapi yang terpenting jangan mengungkapkan perasaan hanya melalui sosial media. Oh iya benar. Kalau kamu cowok, Benar. ya ungkapkan langsung. Ajak ketemuan, ngobrol, makan. Udah. Tapi juga langsung. nggak cuma sekedar omongan lo ya. Aku sayang kamu gitu. Enggak, masa contoh, bukan aku sayang kamu. Pertamanya Yosef itu gimana gitu loh. Enggak, aku sayang kamu. Itu contohnya Oh iya, gitu, okay. gitu loh. Nggak cuma ngomong sih, cuma jadi juga tindakan juga sih itu cara mengungkapkannya. Nih, pertanyaan dari Nadia Radisa ini. Nadia Radisa lagi nih. Apakah benar jodoh yang nentuin Tuhan? Ini nih. TikTok. Bener nggak sih? Emang jodohnya nentuin Tuhan, bukan kita sendiri kok. Kalau menurutku sih dua-duanya ada, dua sisi itu ada. Berarti Tuhan dan kita itu ikut berperan di situ. Kayak gini, kalau kita kan menghayati jodoh kan, pasangan yang nanti sudah yakin nih untuk ke jenjang yang lebih yang, serius gitu. Ya kita meyakini sebagai itu ya jodoh dari Tuhan, memang kehendak Tuhan gitu. Tapi di dalam kehendak Tuhan itu juga ada pilihan kita. Itu dua-duanya nggak bisa terpisahkan. Berarti kita mematapkan hati dulu bahwa dia jodohku, dan akhirnya dimatapkan oleh Tuhan gitu kok. Tuhan memberi ini loh, ada orang kayak gini loh, kayak awal kamu tahu kan Tuhan tuh kan memberikan kebebasan sama manusia, ya nggak? Iya, memberikan kebebasan sama manusia. Kamu mau apa gitu diberikan kebebasan. Sebenarnya Tuhan kayak udah kasih, kayak yang awal manusia jatuh dalam dosa itu pun kan karena kebebasan manusia yang nggak bisa ditanggung jawab Relax. Ayo ngomong apa sih? Enggak, maksudnya tuh kayak gini. Ya memang Tuhan tuh memberikan jodoh bagi kita, mempertemukan kita gitu. Tapi kalau kita nggak memilih dia nggak akan jadi gitu loh. Oh, berarti awalnya harus memilih dulu gitu kan? Ya ada pilihan manusia di dalam kehendaknya Allah. Itu jawabannya. Ribet ya. Ya coba dipahami, dihayati di dalam kehidupannya teman-teman. Di dalam kehendak Allah, ketika Allah mempertemukan kalian, disitulah teman-teman juga memilih. Nih kalau semisal, berarti kalau jodoh yang nentuin Tuhan, apakah jodoh itu harus bersatu atau tidak harus bersatu? Nah itu, menurutmu? Nah, aku tuh dapat pertanyaan dari teman saya dulu. Namanya jodoh itu, ini ada orang sih yang opininya macam-macam sih. Iya. Ada yang opini kalau jodoh tuh nggak selalu jadi pasangan atau jadi suami istri gitu ya, jadi itu nanti. Tapi ada juga yang menghayati ya jodoh itu ya pasanganku seumur hidupku gitu. Tapi kalau aku selama ini ya namanya jodoh ya yang bareng sama kamu, yang sama dengan kamu itu jodohmu gitu. Berarti yang jodoh itu yang menjadi satu dalam pernikahan dan berproses bersama gitu. Kayak tadi kamu bilang kan ilmu cinta itu lah berproses bersama kan? Iya sih, bener. Berarti itu ya jodohnya. Itu menurutku ya, tapi nggak tahu kalau menurut orang lain yang mungkin karena cintanya wah udah lama menanti terus nggak direstui sama orang tua mungkin dan merasa bahwa ini jodohku loh, tapi dia tidak bisa bersama, itu menganggap menghayati bahwa jodoh itu nggak selalu yang bareng-bareng. Tapi kalau aku sih jodoh ya yang saat ini bersamamu gitu, yang berproses bersamamu. Berarti jangan dipaksakan gitu ya. Semua tuh jangan dipaksakan gitu. Itu gimana? Jadi di dalam kehendak Tuhan itu ada pilihan manusia. Itu dua hal itu nggak bisa dipisahkan. Oke? Oke aja.
Aku tanya ya, aku boleh nggak tanya? Tanya aja nggak apa-apa. Oke. Dapat jodoh ini. Kalau posting foto sama pacar termasuk bucin nggak kak? Wah ini. Foto bareng Kalau aku sih pacar. nggak bisa jawab nih karena aku nggak pernah posting dan nggak punya pacar. Gimana dong? Ya sama sih, aku juga nggak posting dan belum, kalau aku belum sih, kalau kamu nggak. Aku sih belum, kalimatnya belum. Kalau menurut saya sendiri itu kamu tidak bucin sih sebenarnya, bukan bucin ya, kamu bebas sih mengeksplor kebahagiaanmu sendiri bareng pacar ya nggak masalah ya, itu bukan bucin sih menurutku. Itu ekspresi cinta menurutku. Ya kamu Iya mau nggak sih? ngumbar nggak apa-apa. Iya. Terus kan kemarin kita juga bilang kan bucin itu kan ada yang positif, ada yang negatif kan. Kalau itu nggak mengganggu orang lain, posting foto ya silakan. Asalkan kalau aku sakit hati ya nggak apa-apa gitu, kamu bahagia bahagia aja nggak apa-apa gitu. Kamu minggu depan mau posting sama cewek cowokmu gitu nggak apa-apa, Iya. aku nggak apa-apa. Yang jelas postingan foto itu tidak merugikan orang lain. Ya, Tapi asalkan tetap sama-sama memakai baju lah. lanjut. Toxic relationship bentuknya kayak gimana sih kak? Dari Mariana Nevi. Nevi Ini Tarian. jauh nih orangnya nih kayaknya di Jakarta ya. Kayaknya. Sepertinya ya. Kalau aku sih contohnya cemburu buta. Itu toxic relationship. Ya nggak? Setuju nggak? Iya sih. Dikit-dikit cemburu, curiga gitu, nggak ada rasa percaya, itu menurutku toxic yang menyebalkan. Kalau aku sendiri itu mengekang. Jadi pernah dikekang? Enggak, ya belum pernah dikekang pernah. sih. Kalau aku sendiri, hubungan yang saya katakan adalah hubungan yang saling percaya. Aku percaya kamu percaya saya gitu loh. Ya. Kalau semisal saya mau main ke teman-teman, mau ke sahabat-sahabat itu, terus tidak diperbolehkan, otomatis itu kan dikekang. Itu bisa disebut dengan toxic relationship. Betul. Iya kan? Masa dunia hanya aku dan kamu? Ya enggak lah. Kan sebelum dengan kamu juga kamu dengan yang lain kan? Iya, makanya itu kan. Aku bisa kuat itu karena kamu, masa laluku gitu kan. Iya. Kamu tuh memberikan Ini saya pelajaran. nggak ya? Enggak, aku memberikan informasi ke kamu. Oh ya. Bahwa saya pernah patah hati dan sekarang saya kuat gitu. Oh, luar biasa. Jadi masa lalu itu menjadi pelajaran yang berharga. Membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat gitu ya. Dan dengan versi yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Camkan itu. Jadi masa lalu itu ternyata penting juga loh, berpengaruh juga kan? Penting, iya. Syukuri aja dengan masa lalu yang ada. Oke. Oke. Terus apa lagi? Terus lagi. Kok jadinya aku apa ya? Nggak apa-apa, pakai satu handphone aja. Kalau cinta yang beda keyakinan gimana kak? Misalnya kita yakin tapi dianya nggak. Oh ini yang kemarin ini yang menang waktu podcast pertama itu, ya kan, dari Gideon Tri. Kayak berarti udah dijawab ya. Kita pas. Gitu. Lanjut. Nih Seth, ada lagi nih pertanyaan nih. Cinta yang benar-benar tulus tuh gimana sih kak? Itu dari Putri Zendrato. Putri itu berarti cewek ya? Cewek. Oke. Cinta yang tulus tuh gimana? Berarti kamu memandang berarti si Putri ini ngelihat cowok yang tulus seperti apa gitu kan? Kalau saya sebagai cowok gitu loh, kok cowok loh, lelaki, asik. Pertama itu cowok itu harus jujur dengan segala apapun yang dia miliki, dengan segala keterbatasannya, dan yang itu diungkapkan sama si cewek, itu menurutku sebuah poin pertama, itu lelaki yang jujur. Terus kedua itu tidak aneh-aneh. Aneh-aneh yang gimana? Aneh-aneh lah istilahnya. Kalau dia emang tulus buat kamu, dia akan menjaga kamu gitu. Dia tidak akan merusak kamu gitu ya, merenggut kewanitaanmu gitu. Ya itu tulus itu loh. Jadi benar-benar menjaga gitu ya. Jadi dia akan menunggu di momen yang tepat, dimana setelah pernikahan bebas kamu mau ngapain aja. Jadi kalau sebelum pernikahan kamu sudah gitu-gitu ya enggak ya. Nanti takutnya kamu nggak dipertanggungjawab gitu kan. Aduh. Berarti kalau orang
yang belum menikah tapi waktu pacaran sudah melakukan itu, berarti itu cinta yang nggak tulus ya, bisa dibilang kayak gitu ya? Ya belum tentu itu orang yang tulus itu. Kalau aku sih kan kemarin aku bilang yang tentang cinta memberi itu kan. Iya, oh iya memberi. Kan kalau aku pengertiannya cinta yang memberi, berarti kalau cinta yang tulus itu ya memberi dengan tulus gitu. Memberi dengan tulus itu ya tadi kayak nggak memaksa, kayak nggak memaksa orang lain itu untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Misalnya contohnya kalau kamu cinta tulus itu ya kalau memang dia nggak cinta sama kamu ya udah nggak usah maksa dia untuk jadi milikmu. Kalau memang dia nggak bisa jadi milikmu gimana? Ya udah berarti nggak egois gitu. Iya, gitu kan. Nggak maksa. Ya udah, berarti memberi tanpa meminta. Tanpa pamrih, tanpa memaksa gitu ya. Iya, itu penghayatan ikhlas berarti ya. Sama tulus sama ikhlas itu berarti sama. Gitu. Itulah. Ya. Itu dari versimu sebagai laki-laki dan versiku sebagai perempuan. Ya tidak menutup kemungkinan buat yang lain juga sih. Ya itu tetap perempuan sama laki-laki ya Mbak Laras ya. Iya. Oke, lanjut ya. Nih nanti nggak banyak. Ini banyak banget nih pertanyaannya nih. Lagi. Cinta beda agama menurut kakak gimana sih? Stefanus Bagus Priambudi. Itu kayaknya udah dijawab kemarin ya? Udah kan waktu yang podcast pertama kan. Jadi lanjut aja ya. Sok atuh kamu mau gimana? Jadi kalau kamu belum dengar atau masih lupa bisa lihat lagi di YouTube kita ya. Atau mungkin DM saya. Oke. Bagus. Kowe duwe nomor WA aku ta, Gus? Lalu yang selanjutnya nih. Sing nentokke tema ki sapa Blarak Kambil. Nah, ini aku nggak ngerti nih, siapa nih? Dari nih panitia yang ada di depan kita. Siapa yang menentukan? Teman-teman Komparem. Teman-teman multimedia. Siapa yang menentukan tema? Nyai sesepuh. Siapa yang menentukan nih? Bersama setelah melalui riset. Jadi mereka riset teman-teman. Mereka nggak sembarang mencari tema, oke? Betul, berarti kalian membuat kuesioner itu ya. Disebarkan ke seluruh jemaat GKJ Rewulu. Itu tuh semua berperan gitu ya. Lanjut. Apa sih bedanya cinta dengan sayang? Itu dari Naftalia Krisanti. Cinta dan sayang. Cinta dan sayang. Tak ambisik. Kalau aku dulu boleh nggak? Boleh nggak? Kalau sayang itu tuh gimana ya? Lebih kayak luas gitu loh. Aku sayang sama teman, aku sayang sama tetangga misalnya gitu, aku sayang sama kamu gitu. Tapi kalau cinta itu lebih ke spesifik, lebih ke emosional, lebih dalam. Karena di dalam cinta itu ada rasa sayang. Tapi di dalam sayang itu belum tentu ada cinta. Iya nggak? Oh iya. Saya setuju. Itu menurutku sih bedanya. Terjawab kan sama Miss Elis gitu. Pakar kamu cinta. Setuju? Ya saya setuju aja. Saya nggak bisa membedakan. Kamu kan punya opini sendiri. Tapi saya setuju. Oke. Setuju aja. Kamu dong bacain. Oh, iya. Yang nih 13. Oh bukan 14. Kalian asik. Pengen gabung boleh. Boleh banget. Boleh gabung sini. Atau mungkin kamu memiliki keresahan, atau mungkin kamu punya keluh kesah gitu kan. Terus ingin dibuat sebagai tema buat podcast. Ya iya, kita collabs gitu. Kita akan langsung nanti panitia akan menghubungi Anda, terus nanti akan langsung membuat judul atau tema yang baru. Yang baru gitu. Lagi ya, yang semakin menarik gitu ya. Ini kan DM kemana? Komparem GKJ Rewulu. Komparem GKJ Rewulu. Oke. Lanjut. Oke, dari Putri Zendrato. Menurut kakak, memang kita punya sedarah apa? Kita punya aliran darah. Mohon maaf ya. Dia kan anggap kita deket, gimana sih? Oke, deket tapi nggak jadian ya. Menurut kakak, cinta harus memiliki atau enggak? Cinta harus memiliki apa enggak? Gimana? Pernah denger lagunya Topik Sudirman, Mencintai Dalam Diam? Ya, itu sebuah jawaban yang memberikan Anda solusi bahwa cinta itu sebenarnya tidak harus memiliki gitu loh. Aku setuju. Ya kamu kalau cinta, ya seperti apa tadi Mbak Elis bilang bahwa
cinta memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ya kamu kalau mencinta ya udah kamu cintai aja gitu, nggak usah harapkan dia cinta balik ke saya. Kalau itu kan, kalau kamu itu paksa terus ya itu akan menyakiti diri kamu sendiri gitu. Sakit hati, terus cari pelampiasan, wrong guys, melakukan hal-hal yang tidak baik kan ya, merugikan diri sendiri, Nah, terus nanti merugikan orang lain. mungkin cari pelarian terus ke Terus nanti jatuhnya kalau cinta itu dipahami sebagai cinta yang harus memiliki, menurutku kayak obsesi sih jatuhnya, bukan cinta ya, malah egois kamu jadinya. itu ya teman-teman. Jadi cinta itu nggak selalu harus memiliki. Itu betul ya Mas Satriko ya. Senyum-senyumnya, aduh. Mencintai Lalu nih. sepi, Wah, kok hilang nih? Mana lagi? Ada Ini ada pertanyaan lucu nih. Ada pertanyaan nih. apa? Bagaimana mengabaikan cinta? Sodikmu. Ya, Sodikmu. Bukan Agnesmu, tapi Sodikmu. Adiknya. Oh iya kayaknya. Mengabaikan cinta. Cinta tuh nggak usah diabaikan sih, menurutku. Dinikmatin aja, disyukuri aja. Ya maksudnya mungkin dia ada orang yang suka sama dia, terus dia ingin mengabaikan gitu loh. Dia Atau nggak suka mungkin gitu. itu opsi pertama. Atau mungkin dia tuh suka sama orang, nggak kesampaian, terus dia tuh ingin mengabaikan cintanya gitu. Nah ini yang belum saya tahu gitu loh, pertanyaan yang Kalau jelas yang seperti kedua mana. ya udah, buka hati yang untuk yang baru aja, move Ya on kamu aja. menerima, kamu berdamai dengan diri sendiri. Itu kuncinya tuh, berdamai dengan diri sendiri dan menerima kenyataan yang ada. Lalu bukalah hatimu untuk yang baru. Walaupun sebelum berdamai dengan diri sendiri, step-step yang lain masih ada itu. Yang penting kamu bisa berdamai dengan diri sendiri dulu aja. Jangan sampai itu unfinished business, masa lalu yang belum terselesaikan. Bahasanya. Kalau cinta yang maksudnya kalau kamu mau mengabaikan cinta dia, takutnya karma. Lebih baik kamu ngomong sama si doi bahwa kamu tidak cinta sama dia. Tegas gitu ya. Itu akan lebih baik dan lebih elegan daripada kamu membiarkan orang lain mencintai kamu, terus itu sebagai sebuah kebanggaan dari kamu sendiri. Nanti takutnya jadi karma kan? Gitu loh. Ya, lebih baik tegas, bilang kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya gitu. Ya. Harus yang guyu ya. Oke, lanjut kakak. Oke, adek. Saya bisa menyebut misalnya adek di sini. Nih, ketika mencintai seseorang, apakah berarti kita harus setuju dengan jalan hidupnya? Jika iya, mohon jelaskan. Jika tidak, bagaimana pendapat kakak tentang cinta lintas agama? Itu dari Gideon Tri. Kayaknya kalau itu tentang pacar yang beda agama ya, waktu itu kan aku pernah jawab nih. Mungkin kamu punya jawaban? Ya kalau aku tergantung sih. Maksudnya jalan hidupnya baik atau buruk. Kalau baik, ya lanjutin aja. Kalau buruk, ya diperbaiki. Tapi kalau yang lintas agama ini aku punya satu jawaban. Ya kamu merelakan tresnomu. Kowe meh merelakan tresnomu nggo cinta nggo deknen, nggo doimu, atau kowe meh merelakan cintamu nggo Gusti sing ngemaringi kowe urip. Ngono lho. Simpel aja. Luar biasa. Camkan ya. Ulang dong. Enggak bisa. Nggak bisa. Biasa jadi mood. Nah, itu bisa jadi quotes loh. Nggak apa-apa. Ya. Jadi di caption IG. Aku bangga banget loh dengar kata-kata itu. Terkejut. Iya, Bu. Mau sama aku. Kalau udah terlanjur pacaran, tapi nggak direstuin orang tua, harusnya gimana? Ini sebutin nggak dari siapa nih? Ini dari Nadia Radisa. Cinta yang tidak direstuin ya sama orang tua. Ya, semua tuh ini ya. Harus Ada direstui. sebuah kemungkinan yang terjadi. Misalnya sekarang nggak direstuin, mungkin aja besok direstuin gitu kan, ada sebuah kemungkinan yang terjadi. Tapi kayak kita mau berusaha apa enggak ya? Mau mengambil hati Orang tuanya apa enggak gitu. Ya, Terus tergantung dilihat usaha. orang tuanya tuh nggak setuju sama kamu karena apa. Nah, gitu. alasannya apa dulu? Dikorek dulu tuh. Semangat berjuang, Nadia. Semoga cintamu direstui orang tua. Iya, betul.
70%. Harganya 65.000. Oke, lanjut. Ini nanti yang lihat kita bosan nggak ya? Semoga aja tidak. Nih, kalau hubungan yang on off atau sering tarik ulur tuh kayak layak dipertahankan nggak sih? Itu dari Nevi lagi. Oke. Dia cewek berarti kan? Iya, tarik ulur kayak layangan gitu. Iya, berarti kamu harus meminta kepastian kepada si cowok gitu loh. Iya kan? Sebagai lelaki itu kan harus memberikan sebuah kepastian kepada si Nevi gitu. Kalau semisal si Nevi tidak mendapat kepastian, enyah. Kok mereka ketawa-ketawa kenapa ya guys? Pergilah jauh. Tapi ada ini loh penghayatan lain loh. berantah. Tarik ulur tuh gambarannya kalau layangan ditarik ulur itu kan malah bikin semakin bisa melambung tinggi kan. Tapi aku punya pikiran gini, tarik ulur yang seperti apa dulu? Tarik ulur yang tidak memberikan kepastian, oke. Tapi ada orang juga yang ritmenya itu suka dengan tarik ulur. Oh. Iya nggak sih? Ada nggak sih? Ada kayak Mungkin. orang sebenarnya bosenan nih. Tapi ketika dia punya ritme yang tarik ulur supaya dia ya nggak bosen gitu dengan hubungannya gitu. Tapi ada kesetiaan tetap gitu, ada nggak sih? Tapi itu bisa memberikan apa namanya kebimbangan bagi si pasangannya gitu loh. Oh gitu ya? Iya, menurut saya harus kalau tarik ulur itu kan tarik ulur itu kan takutnya nanti bisa merugikan hubungannya gitu loh. Yang alangkah lebih baiknya harus ada kepastian Gitu. dari kedua pasangan itu. Gitu Oke. loh. Pastian ya, pastian. Jangan mau yang tarik ulur tapi carilah yang pasti aja. Kalau kamu ditarik ulur aja terus gitu sampai lepas, sampai ujung benangnya itu. Kalau ngomongnya jangan pakai emosi. Enggak, ini aku menegaskan aja buat kamu Nevi. Lanjut ya. Itu ya Nevi, kalau sama orang yang bertemu dengan tarik ulur ya pikirkan matang-matang. Cari yang pasti-pasti aja. Tapi kalau kamu menikmati dengan tarik ulur itu ya nggak apa-apa kan, yang jalanin kamu. Gitu. Lanjut nih, cara menghadapi teman yang terlanjur nyaman dengan kita gimana? Itu dari Ivan Devara 02. Teman yang terlanjur nyaman. Lah kamu nyaman gak ya? Kalau nyaman-nyaman aja ya udah. Iya kan? Apa yang jadi masalah coba? Kalau kamu keganggu dengan teman yang nyaman sama kamu, ya obrolin baik-baik gitu loh. Komunikasi. Nah, komunikasi itu penting. Jangan berbasa-basi, tapi komunikasi yang jujur ya. Iya, takutnya nanti kan hubungannya itu malah jadi buruk. Alangkah lebih baiknya dikomunikasikan tadi, seperti itu tadi. Gitu. Dia nyaman dan kamu nyaman, ya lanjutkan. Kalau dia nyaman, kamu nggak nyaman, ya diobrolin. Nah, keren ya. Saya suka. Lalu lanjut. Kak, katanya cinta itu harus diperjuangkan. Terus katanya lagi, cinta tak harus memiliki. Jadi mana yang benar, memperjuangkan atau melepaskan? Itu dari Putri Zendrato. Wah, ini tadi ada hubungannya tadi tuh. Cinta itu ketok ewangi galau terus apa ya? Katanya cinta itu tidak harus memiliki. Tapi kok ada juga yang bilang kalau cinta itu harus diperjuangkan. Nah, ada lagi katanya cinta itu harus menikah. Ada juga yang mengatakan bahwa cinta itu harus melalui dukun santet. Apaan itu? Ya ada gitu kalimatnya itu, ada. Tapi itu. Tapi kalau menurutku sih cinta harus memiliki kan enggak ya? Tadi kita udah sepakat kan? Ya, enggak. Cinta harus memiliki enggak. Cinta harus berjuang, iya harus berjuang. Tapi berjuang yang gimana? Kalau kita berjuang untuk ya dia cinta dengan kita, ya perjuangkan gitu. Tapi kalau kita sudah berjuang lalu dia tidak mau dengan kita, ya tetap berjuang. Apa yang diperjuangkan beda. Yang diperjuangkan adalah berjuang untuk merelakan, mengikhlaskan ya. Itu namanya cinta yang berjuang dalam kamu mencari cintanya, tetapi kalau dia juga tidak mau, menolak gitu, ya udah berjuang lagi. Berjuang untuk merelakan. Benar juga, saya setuju tuh. Pokoknya itu cinta tuh berjuang tuh tidak pernah ada akhirnya ya. Iya benar sekali ya. Hidup itu perlu perjuangan, kawanku. Kalau tidak berjuang lagi itu namanya sudah tidak hidup. Ya, ditindas kau dengan dunia.
Lagi nih, wah tinggal 4 pertanyaan nih. Ya. Gimana nih ya kalau berhubungan sama yang beda keyakinan? Aku yakin kalau aku itu cantik, tapi dia yakin banget kalau aku ini cantik banget. Aku Perfect. malu. Itu Oke. dari Luis Kusmalabi. Itu siapa sih? Bentar aku. Nih, gini ya, gimana? Kamu meh gimana pertanyaanmu tuh? Dia mengagumi bahwa dirinya cantik. Wah, luar biasa. Iya. Syukuri aja kecantikannya ya. Iya, maksudnya kalau kamu yakin kamu cantik, oke, fine. Itu Terus kalau- modal. Iya, kalau modal untuk percaya diri. Saya yakin kamu cantik banget. Ya udah diterima gitu loh. Apa sih ribetnya? Iya, terima aja dan disyukuri udah. Gemes aku tuh. Sini dong, ngobrol kita. Udah ya, lanjut Lanjut aja. Selamat ya buat kamu Kusma yang Iya. cantik. Iya. Semoga segera disegerakan. Nih, Kak, misal cari pasangan hidup mending alurnya gimana? Mending sahabatan dulu atau fleksibel aja? Itu dari Eunike Nia. Oh, nih. Oh, ini kayaknya kakak adik Pak ya? Iya, mungkin ini. Iya, Kalian gimana? berdua ini sedang patah hati, sedang mencari cinta. mencari cinta Iya. ya. Fleksibel aja sih menurut saya. Menurut saya iya. Ya, karena Orang tuh kan punya ritmenya sendiri-sendiri kan. Apalagi manusia itu kan kompleks ya, luas gitu. Kamu nggak bisa menentukan kamu mau gimana sama dia gitu. Jadi ya fleksibel aja. Mau kamu sahabatan dulu, mau kamu musuhan dulu, mau kamu langsung bribek ya nggak apa-apa. Mau jadian terus jadi sahabat di dalam jadian juga, Nggak it's apa-apa, okay. iya. Itu cara kamu sendiri. Asalkan tidak langsung menikah gitu. Nah, itu. Karena nanti Harus kamu kenal akan dulu ya. pusing. Iya. Nanti kaget loh menikah belum kenal. Mau menikah? Ini nih, Mau menikah? mau dong. Ini yang pertanyaan selanjutnya. Lucu nih pertanyaannya nih. Iya, selucu saya. Kalau pengen punya pacar, Mm-mm. tapi gak ada calonnya gimana, Kak? Ya cari. Kamu download sosial media, Instagram, Twitter, micet, atau mungkin TikTok, TikTok enggak mungkin. Terus atau mungkin apa namanya? Yang swipe left, swipe right itu Tinder. Nah, ya kamu carilah di situ biar kamu menemukan jodohmu atau mungkin kamu menemukan pasanganmu lah. Setidaknya pasangan atau mungkin calon pribadimu gitu. Ya itu cari, tapi jangan lupa tidak cuma mengandalkan diri kita, tapi mengandalkan Tuhan. Jangan berdoa, minta pertolongan Tuhan. Gitu. Minta pertolongan Tuhan. Yuk, ini pertanyaan yang terakhir. Ini Aduh. mau aku apa kamu yang baca? Kita aja deh. Berdua. Yuk. Kayak ini ya, kalau upacara ya. 1, 2, 3. Pengen nikah pas musim corona, mumpung dekor lagi pada murah, tapi calonnya kedelay. Gimana dong, Kak? Itu dari Dia Kumalasari. Calonnya kedelay. Kedelay lahirnya atau mungkin kedelay calonnya belum lahir atau mungkin kedelaynya tuh kedelay di luar kota atau mungkin gimana? Ya udah nggak usah dipaksain lah. Ya udah kamu jangan maksain gitu kan, nikah seumur hidup. Kalau kamu keburu nikah cuman untuk trending, Cuma untuk ngirit. jangan dah, mending murah-murah cari jangan murah dah gitu. nikah cuman modal karena corona terus biar trending itu, biar kamu dapat ucapan selamat, Terus ini kalau kita kan bisa live streaming, di live streaming ya. lihat wah itu Jangan deh, jangan dipaksakan. jangan dipaksakan, nggak baik. Apapun yang dipaksakan itu endingnya akan Tidak baik. tidak maksimal, kawanku. Oke, itu udah selesai. Wah. 25 pertanyaan dari teman-teman di Ya, live di chat. chat kemarin ya. Akhirnya kita bisa menjawab, kita bisa memberikan jawaban buat mereka yang bertanya gitu. Walaupun pertanyaan kita yang hidup kita masih belum terjawab. Jawab belum sempurna. Seenggaknya bisa membantu lah, semoga ya gitu. Itu menambahkan opini apa ya, kayak bukan pelajaran sih, nggak bisa pelajaran. Wawasan, Ya. bukan wawasan. Ya. Itu opini-opini kita tentang Anda apa dengan cinta. Dari Semoga bermanfaat.
Ini terakhir dari bicara. Saya Anggara Yosep Arimatea mohon pamit. Saya Elizabeth Emilia Putri juga mohon pamit. Seandainya ada salah kata, salah pengucapan atau salah mimik muka, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi teman-teman semua. Dan mungkin saya juga ada salah bercandanya terlalu berlebihan. Iya. Aku juga minta maaf. Terus mau apa lagi? Semoga kita bertemu di podcast selanjutnya. Oke, bye-bye.